Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas teks surat, yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata surat atau pernah melihat bentuk surat? Pastinya kata tersebut tidak asing didengar. Ayo kita bahas bersama-sama apa itu surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Surat terbagi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi berhubungan dengan kepentingan pribadi dan menggunakan bahasa bebas atau non-formal. Sedangkan surat dinas mencakup kepentingan kedinasan atau lembaga dengan menggunakan bahasa formal. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Adapun ciri-ciri surat pribadi yaitu pertama, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar. Yang kedua, menggunakan bahasa santai tapi sopan. Ketiga, ragam bahasa tergantung penerima surat. Artinya, bahasa surat untuk kedua orang tua berbeda dengan bahasa surat dengan teman. Yang keempat, tidak menggunakan kepala atau kop surat. Di sini ada contoh surat pribadi. Malang, 29 November 2015. Salam kangen. Apa kabar, Am? Am, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Sahabatmu, Giati. Nah, sekarang kita akan mencari unsur surat pribadi dari surat yang sudah kita bacakan sebelumnya. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat, yaitu Malang 29 November 2015. Yang kedua ada salam pembuka, yaitu salam kangen. Yang ketiga yaitu kalimat pembuka paragraf. Di sini tertulis, apa kabar, Am? Selanjutnya isi surat, kemudian penutup surat. Sekian dulu biasanya merupakan tanda-tanda penutup bagi surat pribadi. Selanjutnya, salam akhir. Salam akhir bisa sahabatmu, sahabat terbaikmu, atau sahabat karibku. Nah, setelah itu ada nama dan tanda tangan. Itu termasuk unsur surat pribadi. Jadi, ada 8 unsur surat pribadi. Selanjutnya, surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atas nama lembaga, pemerintah, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Sedangkan ciri-ciri surat dinas, yang pertama ada isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif, ringkas dan jelas. Yang ketiga, menggunakan kepala atau kop surat. Selain itu, surat dinas memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan, surat undangan, dan surat lamaran pekerjaan. Surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Yang kedua, surat tugas. Surat yang dikirimkan oleh instansi atau lembaga kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Ketiga, surat perizinan. Surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk masalah perizinan. 4. Surat pemberitahuan. Surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Contoh surat pemberitahuan yaitu pengumuman dan surat edaran. Berikutnya, surat undangan. Surat undangan yang dimaksud yaitu surat undangan yang dibuat oleh lembaga, instansi, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara.
Terakhir, surat lamaran pekerjaan. Surat yang ditulis individu atau pribadi untuk melamar pekerjaan kepada instansi atau lembaga. Nah, sekarang kita akan mencari unsur surat dinas dari contoh surat yang sudah dipaparkan. Panitia Persami Klub Sains Biologi, OSIS SMP Budi Luhur, Jakarta Pusat, merupakan kepala surat atau kop surat. Selanjutnya ada nomor, tanggal, lampiran, perihal, ataupun tujuan surat. Yang terhormat Kepala Warcap Jakarta Pusat sebagai alamat surat. Selanjutnya dengan hormat merupakan salam pembuka, berikutnya ada paragraf pembuka dan isi, dilanjutkan dengan atas perhatiannya, itu merupakan paragraf penutup, selanjutnya salam penutup dan diakhiri dengan nama dan tanda tangan. Pembahasan terakhir yaitu mengenai perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi yang pertama, isi surat berisi keperluan pribadi. Yang kedua, menggunakan bahasa santai tapi tetap sopan. Yang ketiga, tidak terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal surat. Kemudian surat dinas. Yang pertama, isi surat berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif. Yang ketiga, terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal surat. Nah, itulah pembahasan kita tentang surat pribadi dan surat dinas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.